Oke, terkait kita hari ini di Polresta Pekanbaru apa nih? Ya, hari ini kita melakukan sidang disiplin di Polresta Pekanbaru dari limpahan Polda Riau. Dan saya sebagai pelapor sangat kecewa karena hanya sanksi tertulis, teguran tertulis. Kalau misalnya teguran tertulis, ngapain saya datang sini? Tulis aja sendiri gitu, diberikan teguran. Dan ini insya Allah kita akan laporkan nanti ke Divisi Propam Mabes Polri terkait perihal saya ini. Saya harus jelas nih, etik atau disiplin. Nah, ini kan keterangan saksi sudah jelas semuanya dari saksi pertama, saksi kedua sampai saksi berikutnya. Jadi kita tambahkan kepada PH kita, Bu Rini. Terima kasih. Saya selaku PH dari Wisma Yulis sudah menghadiri sidang disiplin di Polresta. Jadi terkait keputusan dari pimpinan sidang sangat-sangat tidak memuaskan. Karena apa? Karena hari putusan itu memang tidak sesuai dengan kejadian waktu penggeledahan. Karena itu putusan itu kita bisa mengkaji kembali tidak puasan dari putusan pimpinan sidang. Karena sanksi itu hanya teguran lisan. Kalau teguran lisan bisa ngomong langsung dong, nggak perlu sidang resmi seperti ini. Begitu. Jadi memang perlu diberitahukan kembali ketidakpuasan kami dengan menyurati ke divisi Propam Mabes Polri. Itu aja. Oke, Tambahan lagi Pak Larsen. Bung Larsen ini tim kuasa nih. Gimana kita melihat sidang tadi? Selain kapasitas kami sebagai kolega dan pendamping Saudara Tepa Iris, timnya Kak Rini, kami juga selaku insan yang mencintai institusi Polri. Nah, dalam kehadiran kami di sini telah patut diyakini bahwa yang namanya sidang kode etik ataupun disiplin yang selama ini dilakukan oleh seksi Propam, bagian Propam di Polresta maupun di Polda, mohon izin kami sampaikan hanya dagelan saja, hanya lucu-lucuan saja, karena memang proses yang kami jalani dari awal sampai akhir benar-benar tidak mengutamakan azas keadilan, di mana justru pimpinan sidang yang bersumber dari unsur seksi Propam bersikap layaknya pengacara dari si terlapor. Bayangkan saja seperti yang tadi dihadiri 2 orang saksi, totalnya ada 8, namun ada 2 orang dari personil Satres Narkoba Polresta Pekanbaru. Dalam penyampaiannya, kedua orang tersebut benar-benar telah menyampaikan informasi bohong. Patut kita duga hal-hal semacam ini tidak bisa diyakini sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan. Kenapa? Dari 2 personil itu menyampaikan informasi yang bohong. Awalnya disampaikan di hadapan majelis pimpinan sidang, mereka tidak mengetahui terjadinya pemutusan listrik atau MCB atau sakelar. Demikian juga saksi sebelumnya menyampaikan bahwa kehadiran mereka telah disertai oleh security atau pengaman keamanan di kediaman Risma Yulis selaku terlapor. Padahal pernyataan itu jelas-jelas sangat bohong. Itu terkonfirmasi juga ketika pimpinan sidang bertanya untuk kedua kali kepada kedua saksi dari unsur Satres Narkoba. Apa yang dijawab? Mereka katakan peristiwa itu adalah bagian dari diskresi Polri. Nah, dari situ kami bisa menyimpulkan betapa banyaknya sandiwara, pembohongan yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian. Apalagi diharapkan sidang seperti ini? Tidak ada, karena hanya dagelan sandiwara saja. Berarti kalau dari awal diskresi, apakah mungkin sampai ke sidang? Itu yang saya tekankan sama teman-teman. Kalau memang dari majelis pimpinan sidang, penuntut maupun pendamping tadi
dengan garis besar yang diskresi, semestinya sidang seperti ini tidak usah dilakukan. Tidak terjadi ya. Kalau memang mereka menyimpulkan ini bagian dari diskresi. Nah, itu terjawab. Pimpinan sidang hanya memberikan putusan, hukuman atau teguran secara tertulis. Nah, ini kan lucu-lucuan. Nah, kami sebagai insan yang mencintai Polri benar-benar sedih. Kenapa masih diisi oleh orang-orang seperti ini? Kita harus selamatkan lembaga ini, institusi ini telah banyak menyerap keuangan negara. Ribuan, ratusan triliun habis percuma hanya untuk institusi Polri. Jangan sampai uang-uang dari bersumber dari pajak justru dijalankan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sidang oke, sudah berlangsung. Tapi apa yang terjadi? Hanya sandiwara. Itulah yang saya tekankan, saya sampaikan ke publik, kita cukup berdoa saja. Ya. Gitu Kak Rini? Ya. Satu lagi tambahan, jadi kami menduga sidang ini apakah melindungi oknum-oknum yang terduga jadi pelapor, karena situ keadilan itu tidak ada di situ. Jadi keadilan itu memang hanya sebatas pembicaraan tapi tidak ada dilakukan. Seharusnya kan teguran lisan itu nggak ada di ranah untuk sidang disiplin ini gitu. Teguran lisan atau terus ya bisa aja ngomong seperti kita berbicara seperti ini, nggak perlu sidang-sidang formal seperti ini. Itu saja. Sudah memakan waktu berapa Iya. jam kami ini? Dari undangan jam 1.30. Udah 3 kali dibatalkan, Mbak. Nah, Berapa kali dibatalkan? Ini kalau melalui surat hanya 1 kali. 1 kali. Kalau Bung Larsen ini kan dia tim yang turun ada sekitar 7 orang, cuman yang diproses cuma 1. Bahkan yang mulia pun menanyakan tadi kepada yang diproses, cuman dia pun tidak bisa menjawab kenapa dia cuma diproses 1, gimana nih? Nah, lagi-lagi kami sampaikan ini merupakan dagelan, lucu-lucuan, sinetron di lingkungan Polri. Kami berharap pimpinan tertinggi Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo Kapolri lihat ke bawah. Kalau secara normatif Bapak sampaikan Polri itu presisi, tapi kenyataannya di bawah Pak, pelaksananya benar-benar belum maksimal, bahkan jauh dari kata baik. Harapannya seperti apa nih? Harapan kami adalah segera maksimalkan proses ini, hukum saja oknum Polri demi kebaikan institusi. Oke.